menegakkan suruhannya, mengharap pahala hanya darinya, wahtisaban, diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Malam ini malam ke-3 dari bulan Ramadan. Alhamdulillah, baru kemarin sudah masuk ke-3, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terbatas, terbilang. Tak terasa besok sudah hari raya. Subhanallah. Ma'asyiral kiram, mudah-mudahan salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Andainya dia hadir hari ini bersama kita, maka akan beda suasana. Tapi alhamdulillah, sunnahnya masih tetap bersama kita. Siapa yang berpegang kepadanya siap-siap untuk menyatukan hati, memadukan langkah, menggabungkan kekuatan yang akan menegakkan Islam dan iman di atas permukaan bumi ini. Tapi siapa yang siap atau tidak siap untuk memegang teguh sunnahnya, siap-siap untuk berpecah belah, menikmati perselisihan dan pertikaian yang tak berkesudahan, kecuali masing-masing kita mati meninggalkan dunia ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa merujuk kepada sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, karena dengan itulah dulu para sahabat tidak satupun yang terpapar aliran sesat. Dan ketika kita sudah mencari selain daripada sunnah Nabi dalam beragama, mulailah kita menyimpang dan terpapar aliran-aliran. Semoga keadaan itu kembali berulang seperti yang dijanjikan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, akan ada khilafah ala minhajin nubuwah. Kapan? Kita tidak tahu, tapi itu pasti. Kaum muslimin dan muslimat, tak ada kekuatan yang bisa menghalangi dan tidak ada kemalasan yang membuat itu tidak jadi. Tanpa kita atau dengan kita, itu akan tetap terrealisasi, karena janji Allah pasti benar. Mudah-mudahan kita dapat menikmati. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT, tentu tujuan sebelum Ramadan, mungkin di hari-hari pertama, malam-malam pertama Ramadan, sudah banyak mendengar tentang keuntungan-keuntungan, kebaikan-kebaikan dan segala keistimewaan yang Allah lebihkan di bulan ini. Tanpa batas Allah mencurahkan karunia, rahmat dan nikmatnya di malam-malam bulan Ramadan ini. Subhanallah. Oleh itu pada malam ini, dalam waktu yang mudah-mudahan terbatas, sampai jam apa cuy? Sampai sudah? Nggak ada sudah. Bicara tentang Ramadan tak ada selesainya. Tapi kita harus membatasi. Insya Allah. Kalau tadi pagi hanya sekitar 80 menit lebih, ya, dengan tema orang paling beruntung di bulan Ramadan. Kalau sekarang orang yang paling merugi di bulan Ramadan. Biasa banyak merugi pada malah boleh lama, tapi kita persingkat. Ma'asyiral kiram, di antara sahabat banyak yang menanyakan kebaikan pada Nabi supaya diikuti dan diteladani. Tapi ada pula sebagian yang menanyakan tentang keburukan untuk dihindari. Arabtu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi wa man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa' fihi. Saya berusaha mengenali keburukan
bukan untuk keburukan, tapi supaya menghindarinya. Dan siapa yang tidak tahu membedakan keburukan dari kebaikan, mesti terjerumus ke dalam keburukan itu. Nah, dalam rangka mengingatkan diri saya dan para jemaah sekalian, para bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari semuanya, kita coba untuk mengingatkan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Hal unabbi'ukum bil akhsarina ramadhana ma'asyiral kiram. Di suatu hari Jumat, ketika sahabat sedang asyik berzikir, ada yang baca Quran, bertasbih dan bertahmid, menunggu Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu masuk Nabi alaihi salatu wassalam yang sangat ditakzim, yang sangat berwibawa, yang dimuliakan, disegani. Kalau Nabi masuk, semuanya hening, semua bisik-bisik terhenti, semuanya fokus pada Nabi alaihi salatu wassalam. Ka'anna ala ru'usihim at-tayr, seperti orang yang di atas kepalanya hinggap burung, dia takut terbang. Saking heningnya, andainya jarum jatuh waktu itu, akan terdengar suaranya. Tidak ada yang memecah keheningan itu kecuali suara Nabi ketika naik mimbar. Amin, amin, amin. Lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, sami'naka tu'amin, famal khabar? Ya Rasulullah, kami mendengarmu mengaminkan. Apa yang diaminkan? Biasanya kalau diaminkan adalah doa. Sekarang tidak ada terdengar suara doa, tapi Nabi mengaminkan. Lalu Nabi katakan, barusan jalan Jibril dan mengatakan, raghima anfuh, sungguh tersungkur hidung orang. Ini adalah bahasa orang Arab untuk menggambarkan betapa celakanya, berapa meruginya, berapa melaratnya orang atau seseorang. Raghima anfuh. Di antara yang disebutkan adalah man adraka Ramadan falam yughfarlah. Orang yang datang padanya bulan Ramadan tetapi tak diampuni dosanya. Padahal target minimal Ramadan adalah ampunan dosa. Maksimalnya adalah menaikkan grade kita menjadi insan yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian paling bertakwa. Dan salah satu syarat daripada mencapai nilai itu bukan tidak berdosa, tetapi diampuninya dosa. Ma'asyarul kiram, man adraka Ramadan fala yughfar lah. Siapa yang datang bulan Ramadan tidak diampuni dosanya. Ada yang tidak diampuni dosanya, pada Allah berjanji. Iya, ada jenis-jenis orang yang datang Ramadan, tak datang Ramadan, tak peduli, tak ada berubah sedikit pun. Yang paling buruk di antaranya adalah orang-orang yang ada kelainan. Di antara umat Islam yang punya kelainan. Apa kelainannya? Dia tahu bahwa puasa itu adalah rukun Islam yang tidak mungkin tidak diketahui oleh anak kecil sekalipun. Rukun Islam ada berapa? Semua orang menjawab. Adik-adik yang di belakang, Assalamualaikum. Rukun Islam ada berapa? Yang tahu tunjuk tangan. Satu. Apa syahadatnya? Apa bunyi syahadat? Silakan. Iya. Rukun Islam kedua. Teruskan.
malah lupa nampak. Naam. Tahu rukun Islam yang kedua? Salat. Bagus. Yang ketiga? Zakat. Terus yang keempat? Puasa. Yang kelima? Haji. Masya Allah. Siapa yang sudah haji di antara kalian? Belum ada. Sini. Sini dua-duanya. Masya Allah. Sini dua-duanya. Cepat. Masya Allah. Iya, kedua-duanya. Masya Allah. Ini untuk kokonya. Baik. Duduk siko ya. Duduk siko. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ya, duduk lah. Nah, kaum muslimin. Jadi anak kecil saja tahu bahwa puasa adalah rukun Islam. Tiangnya Islam. Lalu dia tidak berpuasa. Bahkan di siang hari dengan bangga kalah oleh satu, ya apa namanya itu yang 10 cm apa nama? La ilaha illallah. Kalah oleh itu, na'udzubillah. Bahkan tak segan-segan sedikit pun menentang Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang tidak ada kebaikan padanya. Tidak ada kebaikan kepadanya. Biasa yang seperti ini sudahlah tidak puasa, menggabungkan kepadanya meninggalkan sholat. Dan jangan-jangan juga ada unsur kesyirikan dalam dirinya. Ini orang merugi pertama dan yang paling buruk keadaannya. Dan sayang di negeri kita yang mayoritas muslim ini, pemandangan ini bukan jarang kita temukan. Mudah-mudahan saya mungkin nggak ada ya pokan ndak juro ya malam kok malam ndak siang tentu. Jadi kadang-kadang awak lompat ya pejalan jadi siang aja apa rendak pasawaknya udah mah deh stogan sampai pasaw apa itu buat kojok apa buat kojok nampak uang dua mokok ndak ditagang salah ditagang buat masalah iya ditagang buat masalah ayah dibawa dia dua bagak aja awak kan awak dah bagak apa dah tapi kalau ditantang kalau ditawar borong kan itu masalah kadang-kadang salah puasa. Jadi kaum muslimin ini orang merugi luar biasa. Tidak sedikit pun tertarik hatinya dengan panggilan Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu, atau seruan malaikat, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir. Hai para pencari kebaikan, maju, dan hai pencari keburukan, mundur. Dia rela menunggu antri masuk neraka yang pintunya sebulan penuh ditutup rapat. Pokok bicara ada masuk neraka je lah nyinya, walaupun antri sebulan. Padahal pintu surga dibuka lebar-lebar. Ramadan ini kaum muslimin adalah surga bagi siapapun, bagi pendosa sekalipun, karena ampunan Allah terbuka selapang-lapangnya. Orang-orang yang sama sekali tidak pernah berbuat taat, tapi datang di bulan Ramadan ini bertaubat, kembali pada Allah dan mati, mudah-mudahan itu membawanya masuk ke surga yang tinggi. Ada dua orang masuk Islam, di waktu yang sama. Yang satunya bersemangat beribadah sampai pergi berjihad dan syahid. Orang mati syahid itu masuk surga tanpa hisab. Subhanallah. Dan yang satu masih tinggal setahun lagi. Tahun depan dia meninggal. Ketika dia meninggal malamnya, salah seorang dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga bermimpi. Mimpinya apa? Mereka bertiga menuju pintu surga. Lalu datang dari dalam penjaga, lalu dipanggil yang baru meninggal.
bukan yang meninggal tahun lalu mati syahid dibawa masuk. Habis itu datang lagi dia dipanggil yang tahun lalu meninggal yang mati syahid baru dimasukkan. Tinggallah Talha bin Ubaidillah menunggu. Akhirnya balik lagi, kamu pulang dulu. Apa sebab? Syarat masuk surga belum ada, belum cukup. Apa itu? Apa syarat masuk surga? Mati. Talha waktu udah mati itu belum? Belum, disuruh balik. Makanya kalau ada yang ngaku-ngaku masuk surga kini duto. Nah, kalau ada yang ngaku masuk surga dan belum mati, pendusta. Nak Habib nama, nak kiai nama, nak wali gilo nama, duto. Tidak ada. Karena Nabi kita alaihissalatu wassalam, manusia terbaik diperlihatkan kepada surga tapi tidak diizinkan masuk dulu. Apa sebab? Syaratnya belum terpenuhi, yaitu mati. Tapi mimpi masuk surga boleh, tapi dalam keadaan bangun tidak. Sama juga dengan ngaku bertemu Nabi SAW dalam keadaan bangun sekarang duto. Tapi kalau mimpi bertemu Nabi mungkin dia nyoduto gaya. Habis selesai ini bertemu Nabi bang. Lihat asal awak di raudhah awak talak dak mimpi masuk Nabi dah. Baca hadis Nabi situ rasul Nabi. Ayo ndak teman-teman dapat selawat dari Nabi. Isa masuk Nabi ti ai. Bukan bertemu Nabi dalam mimpi sahih. Tetapi inyo ngaku mimpi itu yang dak sahih. Itu masalah. Na'asyiral kiram. Jadi Talha heran terbangun. Ketika dia terbangun, heran dia. Kenapa? Kenapa yang mati syahid lebih lambat masuknya? Subhanallah. Tersebarlah berita di Madinah. Akhirnya sampai ke telinga Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi sebutkan, mimma ta'jabun. Kenapa kalian heran? Alaysa qad asha ba'dahu sana? Ini yang tadi didahulukan masuk surga, hidup setahun setelah saudaranya, wa qad shalla kadza wa kadza, dan menunaikan salat ini dan itu sepanjang tahun itu. Subhanallah. Kemudian Nabi tekankan poinnya pada stressingnya pada alaysa qad adraka Ramadan. Bukankah dia sudah bertemu dengan bulan Ramadan yang saudaranya tidak bertemu dengannya? Ma'asyiral kiram. Lalu sekarang datang bulan Ramadan itu kita sia-siakan. Seolah-olah kita tidak terpanggil. Pada anak kecil tahu bahwa itu adalah rukun Islam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu memohon ke Nabi 3 kali diutus jadi pimpinan perang. Doanya minta, ya Rasulullah doakan kami mati syahid. Nabi mengangkat tangannya, Allahumma ansurhum, Allahumma ghanimhum, ya Allah tolong mereka dan berikan mereka ghanimah. Besok diutus lagi, minta lagi didoakan mati syahid. Nabi doakan menang dan dapat ghanimah. 3 kali minta didoakan syahid, Nabi tetap didoakannya selamat dan dapat ghanimah. Kau tak ada cat mati syahid cenderungnya. Kenapa dia ingin mati syahid? Ingin masuk surga. Karena memang tidak semua orang dengan jalan itu. Tapi kalau seseorang jujur minta kepada Allah mati syahid, walaupun tidak mati syahid diberikan pahala mati syahid. Akhirnya dia menyerah. Dia minta ke Nabi alaihissalatu wassalam, ya Rasulullah dullani ala amalin iza amiltuhu dakhaltul jannah. Ya Rasulullah tunjukkan kepadaku jalan amal yang bila aku kerjakan aku masuk surga. Masya Allah tabarakallah. Nabi katakan alaika bisawmi, kau kerjakan puasa, fa innahu la idlalah, puasa tak ada tandingannya. Dan la mithlalah, tidak ada yang sama dengannya. Subhanallah. Lalu datang kita sia-siakan, merugi kaum muslimin. Di antara orang yang merugi dengan puasa di bulan puasa ini adalah
Hah? Yang puasanya hanya sekedar menahan haus dan lapar. Haus dan lapar. Ada yang meninggalkan sholat dengan alasan puasa. Dari subuh ini niai lolok sampai bukain. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat, ini orang cari keuntungan dengan mengeluarkan modal. Untung sekeneknya modal habis itu hutang dalam ujung. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat ditinggalkan gugur seluruh amal. Seluruh amal gugur, bahkan agama gugur. Bukankah Nabi mengatakan as-salatu imaduddin? Salat itu arti yang agama. Man aqama din, siapa mendirikannya, mendirikan agama. Wa man hadamaha aw man tarakaha faqad hadamad din. Siapa yang meninggalkannya, meruntuhkan agamanya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini orang merugi, paling merugi. Yang ketiga, orang yang berpuasa tanpa niat. Puasa, orang puasa pula dia, tidak ada nikmat dah. Dan syarat puasa itu adalah dengan niat. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, dengan iman dan berharap pahala. Gimana tuan-tuan ada mengharap kaum muslimin? Kalau kita analogikan, kalau kita ilustrasikan, andainya ada bank di bulan Ramadan ini, buka tabungan tu, buat setor 10.000, bacatat 1.000. Tiap nabung buat 10.000, dicatat 1.000. Berapa persen ya? 1.000%-nya. Nawa? Ile nawa? Hah? Utang awak 1.000% lainnya. Tapi kalau beruntung 1.000% do nawa. Kan ya? Kalau utang awak jadi 1.000% dia nawa, botang 10.000 sok bayu 1 juta nawa lain. Tapi kalau kan berikan kemudahan tidak ada. Ma'asyiral kiram, padahal Allah SWT melalui Nabi SAW dalam hadis kursi disebutkan bahwasanya puasa tidak ada batasnya. Bukankah kita beramal di menabung? Kita beramal di menabung? Hah? Makanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berharap kebaikan dari Ar-Rahman di bulan Ramadan adalah kesempatan yang tak boleh terlewatkan. Masing-masing punya kelebihan. Ada kelebihannya di sholat, ada kelebihannya di baca Quran, ada kelebihannya di infak, dan ada yang kelebihannya di semua bidang ini. Tapi ingat, sekali lagi, imanan wahtisaban. Apa sebab? Karena apapun yang diamalkan di bulan ini laku, dan lakunya laku keras, kemudian keuntungannya tanpa batas. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, di antara orang merugi di bulan Ramadan adalah orang-orang yang amalannya banyak dicuri. Tentu banyak dicoleknya. Banyak para pencuri di bulan Ramadan ini, para syaitan di kalangan jin dan manusia mempersiapkan berbagai acara dan kegiatan yang melalaikan kita dari kebaikan-kebaikan. Menjelang sahur diputar lagu-lagu, religi, kadang-kadang di musawaji lho, di 10 malam terakhir. Padahal itu adalah waktu-waktu kita bermunajat, waktu-waktu kita memanjatkan keinginan kita kepada Allah Taala, dicuri kita di situ. Kemudian acara-acara pertemuan-pertemuan yang melalaikan,
Ini bukan tidak boleh buka bersama, tetapi dengan cara yang tidak melalaikan kita dari kewajiban, atau jangan bercampur dengan kemaksiatan. Tapi kalau seandainya bukber berpasangan bersama yang tidak halal, belum lagi berbuka, tuntun sudah menghilangkan semua pahalanya dan mesin dosa yang ini. Dan tidak jarang kita lihat orang berbuka bersama maghrib sampai isya masih di tempat. Kita berbaik sangka mereka sedang musafir dari dunia ke akhirat, sedang musafir dari dunia ke akhirat, sehingga tidak sholat isya, tidak sholat maghrib, apalagi tarawih. Di waktu-waktu kita harus sholat tarawih, banyak kegiatan-kegiatan, sinetron-sinetron, drama-drama, pertandingan-pertandingan dan sebagainya. Belum lagi yang kita buat sendiri. Ramadan itu bukan diisi dengan pertandingan, Ramadan itu bukan di kompetisi, Ramadan itu bukan dengan undian-undian, bukan bonus-bonus, bukan sale, mid sale. Iya dong, topik pasurnya. Nah, big sale dan sebagainya. Ramadan adalah pasar akhirat, bukan pasar dunia. Tapi kita lebih banyak menghabiskan. Ini para pencuri semuanya. Oleh sebab itu kalau ada pencuri jangan dilayani, ya, jangan dilayani, karena akan mencuri waktu kita tanpa terasa. Nih sudah 3 malam habis nih, sudah 3 malam habis, besok malam keempat, kelima dan seterusnya. Dan justru kadang-kadang yang banyak dicuri di 10 malam terakhir. Nasallallahu alaihi wasallam. Kan tidak ada syarat hari raya mesti beli baju baru lainnya. Boleh je kini apa nanti misuk tidak mesti menyiapkan lontong dia yayo ada. Kadang-kadang itu alasan, kadang apa dipentingkan sunnah Nabi dalam suatu masalah. Kalau tidak joleh tahu ngelayo tidak tahu tu bila buat lontong nanya nya sejak bila lah wajib ada lontong yayo. Kaci kalau datang dan kau maju tidak ada lontong tak sayo. Sah raya. Jadi jangan merubah syariat gara-gara terlalu ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, terlalu picik berpikir kita gara-gara lontong merubah sunnah kepada yang tidak sunnah, merubah dari yang ditetapkan Allah dan Rasul kepada yang ditetapkan oleh manusia. Nasallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram. Kemudian di antara yang paling merugi juga, dah pernah beramal tetapi ternyata tidak diterima, tidak diterima. Makanya kaum muslimin dan muslimat, Nabi katakan man sama ramadhana imanan wahtisaban. Iman yaitu meyakini ini perintah Allah dan melaksanakan sesuai perintah Allah. Karena iman itu qaulun wa amalun wa i'tiqad. Nabi kita alaihi salatu wassalam diperintah Allah mengikuti yang diwahyukan, bukan taat seperti yang diinginkan. Kalau seperti yang diinginkan tidak taat, nomor dosa. Yang taat itu adalah bil mansyati wal makrah, dalam keadaan semangat dan dalam keadaan tidak semangat. Karena itu perintah saya harus laksanakan. Tapi perintah nak mani-mani saudara itu tidak taat, nomor dong. Samanya apa dia mau kalian tidak adil pula adanya kan? Itu kalau lah adil lah kan dia mau juga syukur oleh. Ini kan kata Nabi sabar. Kapan sabar? Ketika ada ujian. Kalau sudah dapat nikmat sabar juga. Dapat pemimpin yang adil sabar juga. Kalau dah dapat pemimpin yang adil, apa judul lagu oleh? Syukurlah, kan sabar juga. Bila sabar ketika mereka tidak adil itulah. Jalan. Makanya kita kan jangan melawan. Orang mereka tidak adil. Kan dilarang melawan itu ketika tidak adil. Ada orang melawan ketikanya adil.
Ada orang melawan ketikanya adil? Enggak. Ketikanya tidak adil itu makanya dilarang melawan. Sebab apa? Mudarat yang besar yang akan ditimbulkan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Oleh sebab itu jangan mengerjakan sesuatu kecuali yang ada SK sesuai SOP. Sebab ketika pencairan nanti tidak ketika pencairan pahala, di mana pencairannya? Di mana wak ditimbang? Iya, di padang mahsyar. Di situ akan terlihat nanti orang-orang yang beramal tetapi tidak sesuai dengan yang diperintahkan. Wujuhu yawma idzin khashi'atun 'amilatun nasibatun taslana ran hamiyah. Beramal capek-capek tetapi tetap masuk neraka. Ketika lewat di haud Nabi, telaga Nabi alaihi salatu wassalam, terlihat tanda-tanda salat, tanda-tanda wuduk di kening, di siku, di lutut kita, di kaki, bekas-bekas wuduk. Nabi panggil, sini kita minum, karena minum di situ tak sedahaga lagi sampai kita masuk surga. Oi, panas mentari hari itu, kita sangat kehausan. Lalu dipanggil Nabi minum di telaga Kautsar yang masalah cangkir lebih banyak dari bintang di langit. Berapa bintang di langit? Nah, tahu bintang langit berapa? Weh, nah bintang langit berapa? Kira-kira aja lah. Hah? Berapa kira-kira? Nggak pernah disebut sama abinya. Ajarkan dia berapa? Triliunan kaum muslimin dan muslimat. Tapi sayang ketika kita dipanggil oleh Nabi alaihissalam, karena Nabi sayang sama kita, datang penghalang. Ketika masuk pintu, di screen ternyata tidak teraplikasi, error, lalu tertolak. Lalu Nabi katakan, kenapa ditolak mereka umatku? Kau tak tahu apa yang mereka buat-buat setelahmu. Kalau dengar hadis-hadis seperti ini, orang yang beriman dengan akhirat, dia tidak mau berbuat kecuali yang dibuat oleh Nabi. Dia tidak akan beramal kecuali yang dicontohkan Nabi. Dia tidak akan ikuti kecuali yang disahkan oleh Nabi alaihissalam. Karena kita tahu sendiri, di dunia bila ada pelanggaran tak sesuai spek, tak sesuai SOP, cair prop, tidak kan? Tidak bisa SK umum dipakai untuk SK khusus. SK umum untuk kegiatan khusus kan tak pakai je? Tak pakai lah. Maka dalil-dalil umum untuk kegiatan khusus dalam agama tak pakai. Sebagaimana dalil khusus tak bisa digeneralisir. Dan itu dengan petunjuk Nabi alaihissalam. Ada yang nak mencoba melebihi Nabi amalnya, ditolak, dimarahi oleh Nabi alaihissalam. Nabi katakan, inni a'lamukum billah, saya lebih berilmu tentang Allah dari kalian, wa atqakum lah, dan yang lebih mengamalkan perintah Allah dari kalian. Takwa itu kan mengamalkan perintah, meninggalkan larangan. Ilmu tentang apa yang Allah inginkan dari kita. Maka jangan sampai kalian menjadi al-aksaruna Ramadana. Jangan sampai karena ingin semangat tanpa batas, akhirnya menyesal tanpa batas. Baik, masih banyak, tapi waktu sudah tidak mengizinkan. Saya sudahi dengan yang ketiga yang sangat diwanti-wanti oleh Nabi alaihissalam, dan ini yang paling banyak pula merusak amal kita. Apa itu? Nabi katakan dalam bentuk pertanyaan, ata'lamuna atau ta'rifuna manil muflis? Tahu tak kalian siapa orang yang bangkrut? Apa makna bangkrut? Definisi bangkrut sih? Apa definisi bangkrut? Hah? Untung kalian tak tahu. Modal abi, kadang berhutang dalam. Gitu kan? Maka dijawab oleh para sahabat dengan kamus bahasa. Man la dinara lahu wala dirham wala khamis. Orang yang tak punya dinar, tak punya dirham, tak punya pakaian. Kata Nabi alaihissalam, al-muflis man ya'ti yawmal qiyamati bi'a'malin ka'amthali jibali tihama
bid. Orang yang muflis itu, yang bangkrut pada hari kiamat, datang bawa pahala sebesar gunung Tihama. Gunung Tihama itu di Rubuk Khali di Jazirah Arab. Mungkin tandingannya lebih kurang seperti Bukit Barisan lah, lebih besar dari Bukit Barisan ini. Jadi kaum muslimin dan muslimat, Bukit Barisan berapa panjangnya? Hah? Hah? Dari Siko sampai Medan, bapak cuy. Tak pernah naik katanya, latihan dulu. Jadi kaum muslimin dan muslimat, yang jelas ratusan kilometer. Sah? Bawa amalan sebanyak itu, tetapi waqad syatama hadha. Tapi dulu dah mencaci ini, waqad sabba hadha, mencela ini, waqad akhadha mala hadha wa dharaba hadha, ini menzalimi ini, mukri waqad akhadha mala hadha, mengambil harta orang ini dan sebagainya. Akhirnya fa'u'tiya hadha min hasanati wa hadha min hasanati wa hadha min hasanatihi. Akhirnya habis semuanya, karena di akhirat itu bayarannya mahal. Maka kalau tuan-tuan tahu kalau tahu tuan-tuan mahal bayaran di akhirat, tidak ada istilah menghadiahkan pahala. Nah, tidak akan mau tuan-tuan menghadiahkan pahala itu. Karena tentu kan belum melihat seperti apa pahala itu. Kalau sudah melihat, mau menghadiahkan lagi? Tengoklah. Kalau udah nampak piti di dompet itu apa? Lambat menghadiahkannya. Tapi kalau masih dalam bentuk kertas, mungkin sah? Iya enggak? Abang nak cair, dia lah dan jumbo bang. Kan sabit dulu mah. Telepon dia kawan di Jakarta. Piti lah, nak kadang juru leh. Tapi senawu juru leh. Nawu, nya tak kalu lah. Ustaz, honor kalunya bapaknya dan 3,5 juta. Kira nomor rekeningnya, betul lah cara. Pakai lihat deh tuan-tuan di kawan-kawan di situ untuk makan Jazirah Arab, apa makanan Arab ya cukup lah. Enggak, prosedurnya harus ditransfer ke sang pemilik. Maksudnya kamu, kalau lah sampai PT dan dia dan jaminnya dan jamin sodoleh itu masa apa itu tangannya. Kalau sampai PT dan jangan awak 3 songa dan paling banyak 2 songa doanya. Kalau tidak lah tinggal 1 juta aja lah. Iya, jangan sampai ke depan dan tuh tetong loh dan utang dan siko lagi. pengakuan banyak lo bayu lah. Akhirnya makin 1,5 juta kini aja. Dan 2 juta nyelada ulah kewajiban tiba. Kan ya? Ya. Nampaknya dah manang lah. Ada notifikasi mobilnya. Ayolah. Lah kalau catatan rancangan RAB kan untuk apa nih, untuk minggu depan ya. Alhamdulillah. Ini kalau lu nampak sanangnya, kalau lah nampak agak ayah kan ya. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jangan dinampak-nampak mulu, jangan teteng wono. Kalau boleh teteng payah kono. Kan ya? Apalagi kalau laba dorak lebih tinu, laba seri lah, dorak lah wadua, itu bayar dengan ngadun lah. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi orang-orang yang rugi Ramadan, masya Allah beramal, tetapi semuanya akan diambil orang, dan ada yang lebih parah dari itu. Mau tuntut dengar? Mau? Tapi berjanji ya, besok jangan buat lagi. Nabi SAW sama dia katakan, orang datang pahala di akhir bawa pahala, dia seperti kalian, solat malamnya rajin, puasanya rajin, zikirnya rajin, baca Qurannya rajin, infaknya rajin, bawa pahala seperti gunung Tihama, kata Nabi SAW. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah, lakin idza khalu bimahamirillah intahakuha. Tapi bila sendirian berhadapan dengan maksiat, dia laksanakan maksiat itu. Inilah dzunubul khalawat, yaitu dosa-dosa ketika kita sendiri. Semoga Allah lindungi kita, jauhkan kita, dan ini adalah penghancur lebur amalan kita, yang membuat bangkrut amal kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Makanya kalau bisa di bulan Ramadan itu jangan banyak buka alat komunikasi kecuali yang betul-betul dibutuhkan. Jangan buka
aplikasi-aplikasi, kecuali memang tugas-tugas yang tidak bisa ditinggalkan ya. Awak beremosi bawa itulah laporan di HP juga ya. Begitu masalahnya. Ini mau gaji tentu di HP juga, kojo di HP, semua serba HP. Kalau bisa, saya temukan beberapa syekh di sana, kalau bisa tidak bah-HP ya nyonya, tidak bah-HP. Ada soal bosun, memang tidak pakai HP, tidak pakai HP. Jadi bapak orang wasuh, awak ada tugas kan dilaporkan ke inyo kan? Apa nak pakai HP sih? Di WC pun nelpon juga kawaknya. Awak di WC nelponnya kawaknya. Kadang kan ada dering kan azan kadang ke kan iya, nah dering ke sesudes sesure kadang ngaji. Awak lupa mah men-silent kan. Nah, tiba-tiba nelpon kawan. Allah, astagfirullah. Apalagi dia sedang payalah madam ni. Rencana itu lo payalah madam ni. Allah musta'an. Ada itu kaum muslimin dan muslimat, zunub al-khalawat. Karena memang orang-orang yang dijamin diberikan surga itu adalah di saat sendirian mereka hadirkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallam. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk menjaga jangan sampai saldo yang sudah kita setor ini hilang lenyap, dicuri, atau kita hanya tabungkan untuk membayar hutang yang tidak perlu. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.